Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asun Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik perekonomian Indonesia menjelang G20. Tentu terlihat sangat global ya, sangat luas sekali perbincangan ini. Tapi tentu kita akan kondisikan dengan kita akan melihat bagaimana ini tentu dengan keberadaan kita di Sulawesi Utara, bahkan di Kota Manado. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan salah seorang peneliti Rumah Nusantara, Bung Andreas. Dan seperti biasa lebih lengkapnya saya akan berikan kesempatan kepada Bung Andreas selaku narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan Bung Andreas. Oke, terima kasih Bung Aswin atas undangannya di Rumah Nusantara. Dan untuk para tribuner, untuk sesi yang terdahulu, Kesekian kali. saya tidak perkenalkan diri, saya lihat tuh di sesi sebelumnya, tapi hari ini saya perkenalkan diri lagi. Saya Andreas Asabawa, background pendidikan, sarjana ekonomi dan bisnis pada bidang studi ilmu makro. Riwayat background pekerjaan saya pernah bekerja di PT Jarom, di PT Bintang 7, sebagai manajer yang perusahaan lokal, di Lintas Media sebagai pemimpin umum, di PT Mitra Kencana Operation Manager, dan salah satu perusahaan rokok yang terakhir saya bekerja yang berafiliasi di GG, yaitu Maju Makmur Sentosa. Demikian dari saya. Saat ini kita menekuni profesi di Rumah Nusantara sebagai peneliti di bidang ekonomi, suatu lembaga NGO yang memberi masukan kepada pemerintah maupun swasta baik di bidang politik, ekonomi maupun hukum. Demikian kira-kira yang boleh kita sampaikan. Ya, dan Bung Andreas, tentu menyingkat waktu saya akan ajak langsung kita bincang-bincang Siap. terkait dengan perekonomian Indonesia menjelang G20. Seperti kita ketahui bersama, Tribuners, Presiden Jokowi belum lama ini menghadiri ya sebagai Presiden G20 ya, G20. Presiden Jokowi diundang secara khusus untuk menghadiri KTT G7. KTT G7 atau negara-negara industri ya, negara-negara maju di Jerman, kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke dua negara yang bertikai, yaitu di Ukraina dan Rusia, dan terakhir sebelum ke Indonesia mampir di Uni Emirat Arab ya. Ini menarik ya, kelihatan di tengah krisis dunia pasca COVID ini, Pak Presiden mengambil perjalanan luar negeri yang sangat strategis. Negara-negara yang dikunjungi adalah negara-negara yang strategis untuk tentu kemajuan perekonomian dunia dan juga Indonesia. Ini sebelum kita bicara tentu mengaitkannya dengan Sulawesi Utara, saya ingin bertanya gimana Bung Andreas melihat ya implikasinya. Kan dengan adanya perang, adanya invasi Rusia ke Ukraina, ini tentu berpengaruh di soal pangan. Karena ada beberapa bahan pokok makanan yang suppliernya paling besar itu di Rusia dan Ukraina ya. Contoh misalnya gandum ya. Dan ada banyak lagi bahan dasar untuk makanan dan berbagai komoditi itu ternyata ada di Rusia dan Ukraina, dan ini tentu sangat berpengaruh di perekonomian dunia, tentu di Indonesia juga, termasuk di Sulawesi Utara dia akan berdampak. Saya ingin bertanya, kalau Bung Andreas melihat dulu, gimana dampak ya ketika Presiden Jokowi mengunjungi di G7 ya, bercerita dengan Presiden Amerika Serikat ya, kemudian Kanselir Jerman ya, kemudian dengan lawatan ke Ukraina dan Rusia, dan terakhir di Uni Emirat Arab. Gimana Bung Andreas melihat ini? Oke, terima kasih Bung Aswin. Boleh kita jelaskan bahwa alasan dibentuknya G7 atau Government 20 adalah untuk mengatasi stabilitas keuangan pada tahun krisis
periode 97 sampai 99. Nah itu yang pertama itu. Terus yang kedua, inisiasi pembentukan G20 itu dari negara G7. Negara G7 ini negara paling maju di dunia. Ada 7 negara. Pada terakhirnya, Dulu kalau tidak salah G8 ya. ya G7 tambah 1, satunya itu Rusia, jadi G8 begitu. Nah, kenapa 20 negara? Nah, tentunya kita ingat teori yang sangat terkenal dari Italia yang dicetuskan oleh Alfredo Pareto, yaitu kerja 20 untuk 80. 20 negara ini lah yang kuasai perekonomian dunia sebesar 85%, yang kuasai perdagangan di atas 90%, dan kuasai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pangan dan lain sebagainya itu di atas 80%. Oleh karena itu, tingkatan pada G20 ini juga berbeda-beda. Ya, ya, ya. Ya, ada yang maju, negara maju yang G7 itu. Ditambah yang penduduknya sangat banyak. Rupa Indonesia, China, India, Brasil. Itu dia. Nah, implikasi yang sekarang, tantangannya perekonomian Indonesia itu seperti apa? Tentunya kita tidak lepas dari 2 hal yang orang alami selama ini. Pertama adalah pasca COVID. Ya, kita tahu bagaimana tahun di belakang itu COVID merajalela sehingga hampir di seluruh dunia mengalami krisis kesehatan yang mengakibatkan krisis ekonomi. Terus yang kedua, di tahun ini juga masalah geopolitik, yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Nah, 2 hal ini yang berakibat terhadap global ekonomi yang orang alami selama ini. Nah, Bung Aswin tadi katakan bahwa Ukraina, Rusia kuasai sumber pangan. Ya. Tapi yang jauh lebih mengerikan lagi adalah energi. Ya. Pasokan energi dunia itu salah satunya yang terbesar dari Rusia. Oke, Ukraina merupakan pengekspor gandum terbesar salah satunya, tetapi orang tidak makan gandum. Iya, bukan Indonesia, bukan Indonesia. negara apa, makanan pokoknya bukan gandum. Pokoknya bukan gandum. Atau terigu, roti. Iya, iya. Itu sebagai ya second food lah. Makanan selingan, cookies dan lain sebagainya. Nah, tetapi negara Eropa dan lain sebagainya tergantung sekali sama Gandum. gitu. Karena makanan pokok mereka Dan Timur Tengah, Timur itu Tengah gandum, ya. Gandum ya. Sehingga saat ini yang awalnya geopolitik bisa berubah jadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Geoekonomi. Nah, kira-kira seperti itu Bung Aswin. Ya, ini yang menarik ya, Bung Andreas. Tadi menarik sudah dijelaskan bahwa ini awalnya geopolitik ya, perang antara invasi Rusia dan ke Ukraina itu kelihatan itu sebenarnya semata-mata adalah ada politik ya, itu berhubungan politik. Tapi seperti yang terjadi kalau kita lihat sejarah dunia, semua hal yang terjadi karena politik ya, bahkan hal yang berbau politik itu akan berimplikasi ke ekonomi, selalu begitu. Segala sektor ya. Dan kalau dia berbicara ekonomi, ini politik perut ini. Politik karena bicara ekonomi adalah bicara keberlangsungan hidup umat manusia, keberlangsungan hidup seluruh makhluk, sehingga tentu kalau jejaring, ini kan soal jejaring, jejaring rantai makanan ini ada yang terputus, tentu ada yang tersumbat, dia akan berpengaruh di mana-mana. Ya. Dan itu kalau kita baca sejarah di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu berimplikasi seluruh dunia terjadi suatu krisis, kemiskinan di mana-mana. Dan itu yang ditakutkan saat ini, karena rata-rata negara kan sebenarnya sudah mulai
perekonomian sudah bagus. Ya. Negara-negara berkembang pun karena perang begitu lama sudah ada perang-perang sehingga sebenarnya sudah terjaga. Yang terjadi sebenarnya adalah yang sekarang penduduk dunia adalah bagaimana menekan populasi ya, populasi umat manusia. Tapi yang jadi persoalan ya yang kita sampai seorang Presiden Jokowi turun adalah salah satu adalah rantai makanan ini sangat disadari akan berpengaruh ke seluruh negara termasuk Indonesia. Dan Presiden Jokowi tentu tidak mau Indonesia yang lagi giat-giatnya membangun, Indonesia yang perekonomiannya boleh dikata lagi membaik, kemudian akan sebenarnya sudah terasa kan, sudah mulai terasa dengan adanya invasi ini. Itu saya kira yang disentuh oleh Presiden Jokowi. Dan yang ingin saya tanya, kira-kira seberapa, kalau melihat ya banyak pengamat di nasional yang mengatakan bahwa hampir tidak ada pengaruh sama sekali. Kalau lihat perang misalnya saat ini, gencatan yang dilakukan oleh atau serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina semakin aktif. Tapi saya baca juga kemarin ada yang menyebutkan, memang semakin aktif, tapi ada beberapa hal. Artinya pertama, Rusia sudah mengizinkan Ukraina untuk mengirim gandum, itu tentu hal positif. Dan ada beberapa hal lain yang kelihatannya mungkin akan menuju ke perdamaian. Gimana Bung Andreas melihat? Itulah berpengaruh sekarang ini, geopolitik Rusia itu mempengaruhi segala sektor. Toh. Tapi kalau bicara tentang misi Jokowi kemarin setelah ke Jerman, ke Rusia dan Ukraina, itu adalah misi perdamaian. Misi perdamaian Indonesia sebagai salah satu negara non-blok yang berkomitmen menjaga perdamaian. Ya, mereka datang pergi walaupun di tengah ancaman bom dan lain sebagainya, tetapi orang Bapak Presiden datang ke sana. Nah, sekarang yang ingin kita kemukakan adalah implikasi daripada G20 Indonesia sebagai ketua dan tuan rumah nanti di Bali. Dan salah satunya adalah pesertanya Rusia, di mana saat ini Rusia sedang mengalami semacam perang terhadap dunia barat yang dimotori Amerika. Yang notabene mereka adalah anggota semuanya G20. G7. Ya, aksi boikot itu nanti tergantung Indonesia bagaimana mereka meyakinkan ke dunia barat yang dimotori oleh Amerika supaya mereka datang dan bertemu dengan Putin. Di situ baru bisa clear masalah Ukraina. Tetapi kalau mereka boikot, perang akan panjang dan bisa kemana-mana. Apalagi sekarang kalau kita ngomong geopolitik ya, LCS juga memanas, Indonesia dengan China, dengan Vietnam dan lain sebagainya. Jadi ada kecenderungan terjadi ketegangan di antara beberapa negara yang memegang ini ya secara ekonomi. Ya, karena memang sifat makhluk hidup adalah sesuai peribahasa homo homini lupus. Yang berkuasa akan memakan yang lemah ini. Memakan yang lemah. Ya. Nah, itu salahnya filosofi dari Yunani. Kenapa dia bikin filosofi seperti itu? Ekonomi Indonesia sekarang ini terjadi kontraksi walaupun tumbuh. Kontraksinya daripada harga minyak dunia yang semakin hari semakin naik. Sementara kebanyakan minyak itu disubsidi oleh pemerintah. Pada titik tertentu pemerintah tidak akan kuat. Kalau perang berlangsung lama, perang berlangsung lama, mereka tidak akan lagi kuat untuk mensubsidi. Contoh sekarang nih, yang mikro saja di turang sini, antrian diesel untuk antri solar itu, kilo tidak meter lagi. Betul. Nah itu mengakibatkan high cost ekonomi. Iya. Mereka menunggu lama antrian. Jadi penyaluran barang segala macam terhambat. Nah itu akan menimbulkan inflasi. Salah satunya harga barang-barang akan tinggi. Nah kira-kira itu yang boleh kita kemukakan. Nah soal pangan saat ini. Dan Bung Andreas, ini saya lihat ini
hampir semua sekarang ini kan ya misalnya beli ini pakai aplikasi. Ya, ya. Cenderung memang lebih murah, tapi kan dengan memakai aplikasi itu sebenarnya warning bagi kita bahwa ini berarti sudah ada keterbatasan. Sehingga untuk membeli pakai aplikasi kan ini dia mengatur sebenarnya. Ya, ya. Mengatur agar supaya misalnya saya hanya butuh sekian maka kita pakai aplikasi. Kan yang dia takutkan sebenarnya berarti pemerintah akan melihat supaya tidak ada orang-orang tertentu yang melakukan borong membeli dengan jumlah besar, sehingga dia pakai aplikasi. Atau gimana Bung Andreas melihat? Aplikasi itu karena torang hidup di zaman now. Kalau zaman dulu torang lagi kecil itu BBM itu dijual dengan voucher. Voucher ya. Pakai voucher Pakai voucher ya. Anda boleh isi di pompa Pompa atau ini. bensin mana saja. Atau itu suatu sistem marketing. Nah, tentunya di balik suatu sistem itu ada desain tertentu. Ya. Ada desain tertentu. Nah, yang sekarang ini kan yang lagi rame tentunya pembelian Petrad pakai aplikasi. Iya. Ya, mungkin Bung Aswin yang dimaksud itu. Nah, saat ini memang ada orang yang familiar dengan aplikasi. Ada juga orang yang gate gitu loh. Nah, tetapi menurut kita Pertamina dari dulu sampai sekarang Ahok di situ pun tidak berubah. Maksudnya tidak berubah begini, kasat mata lah. Penimbunan BBM subsidi Tetap masih ada. Tetap jalan. Panggil media, salah satu pompa bensin ditutup lantaran penyelewengan. Yang lain nyeleweng tidak ditutup. Itu terkait dengan setoran. Iya. Kemungkinan. Iya. Toh, itu tidak berubah Bung Aswin. Jadi menurut saya geopolitik ini kontraksi energi kita khususnya BBM akan semakin dalam ketika orang tidak menyiapkan diri atau Indonesia tidak menyiapkan diri. Sumber-sumber lain yang bisa meng-cover daripada BBM dari Rusia gitu loh. Ambil contoh ini. Saya dengar di Australia sudah bisa mengekstrak batu bara menjadi liquid. Di Cina juga demikian. Di Jerman katanya juga mau akan mulai mengantisipasi ini ya. Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara yang begitu besar. Tapi saat ini berapapun batu bara China ada beli. Nah, pertanyaan China untuk apa tuh dibeli terus? Tentunya mereka ada maksud tujuan yang lain. Yang lain ya. Gitu. Untuk waktu jangka pendek tentu ini menguntungkan Indonesia karena harganya pasti mahal, harganya akan naik dan ini menguntungkan ya. Kalau di Indonesia kan di Kalimantan ya, di daerah Kalimantan. Jadi lagi ini beberapa negara dunia sedang mencari energi alternatif untuk menutupi kekurangan pasokan dari Rusia, dan itu yang sehingga ada beberapa hal tentu yang menguntungkan, dampaknya menguntungkan Indonesia, ada juga yang terimbas negatif. Tapi yang paling tentu kita sekarang mungkin boleh bicara di tataran real. Ini intinya kan gini, pemerintah Indonesia termasuk gubernur di Sulawesi Utara yang hanya tidak mau ini 9 bahan pokok ini terganggu. Pertama tentu beras, itu kan beras, kemudian minyak goreng dan bahan pokok lainnya. Bagaimana Bung Andreas melihat sejauh ini? Apakah kita akan tahan atau seperti sekarang ini misalnya dalam berapa lama? Karena gini, ada yang mengatakan bahwa perang Eropa ini perang kalau terjadi di Eropa biasanya lama. Sejarah perang dan imbasnya pasti akan ke mana-mana. Kalau melihat ketahanan di Sulawesi Utara gimana? Dengan program-program Pak Presiden Jokowi, kemudian dengan arah di Sulawesi Utara gimana? Lihat. Kalau bicara pangan di Sulawesi Utara sampai sekarang ya tidak ada masalah, dan mudah-mudahan perang itu tidak terjadi melebar kemana-mana. Ya. Tapi namanya perang ya karena ditopang, disokong oleh kekuatan dunia ya menurut saya akan berlangsung lama. Yang kita khawatirkan ketika perang itu melebar kemana-mana itu yang akan terganggu. Untuk saat ini
ketahanan pangan Sulawesi Utara dirasa cukup, harga bahan pokok makanan masih stabil. Tetapi ada perlu catatan, beberapa item daripada bahan pangan kita mengalami kenaikan yang luar biasa. Contoh nih, harga saat ini untuk rica itu 90-an. Biasa tahun-tahun kemarin di awal-awal masih middle bulan begini belum begitulah. Kecuali nanti standar pengucapan sampai Desember itu memang melambung. Nah, itu salah satu akibat karena memang angkutan juga mahal sekarang ini. Ya solar tadi. Terus yang kedua, yang diposok dari luar daerah seperti bawang merah itu juga harganya selangit. Harga keseimbangan atau harga yang wajar itu di kisaran 30-40, tapi sekarang di atas 60 ya, mungkin 70-an kali ya. Nah itu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, karena masyarakat gajinya tetap, mereka harus spend uang berlebihan untuk beli produk ini itu. Itu yang jadi soal ya. Jadi soal gitu. Nah, kira-kira di situ. Tapi kalau untuk beras masih stabil. Ya kisaran 10 ribuan. Bung Andreas, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan? Masyarakat, sebagai seorang peneliti, kira-kira di situasi saat ini yang sudah kita bicarakan. Tadi kita sudah bicara secara global, bagaimana di dunia, kemudian peran Indonesia, kemudian dampak secara umum. Poinnya adalah kira-kira apa yang masyarakat harus kita lakukan. Di Sulut tidak mempunyai perusahaan-perusahaan yang besar seperti di Jawa. Lahan-lahan itu walaupun kecil-kecil tapi dikuasai oleh perorangan. Sehingga dulu waktu dia zaman krisis 98 dikatakan bahwa itu yang membuat waktu krisis 98 ketahanan Sulawesi Utara sangat baik. Karena apa? Karena masing-masing masyarakat ini masih mempunyai kebun, dia bisa menanam segala macam. Jadi untuk kehidupan dia sendiri dia masih cukup. Ini tentu berbeda dengan di daerah misalnya di Jawa, yang perorangannya sudah hampir tidak ada dan semua dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sehingga ketika jadi krismon, perusahaan goyang semua nih perekonomian. Nah, dengan tipikal yang saya katakan tadi, Sulawesi Utara ke daerah kecil, kemudian tidak ada industri yang besar di punya masyarakat, kira-kira apa yang harus kita lakukan, masyarakat Sulawesi lakukan, atau apa yang bisa didorong oleh pemerintah? Saat ini kondisi perekonomian di Sulawesi Utara juga di triwulan 1-2 ya pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan di angka nasional ya sekitar 5%-an. Ya. Nah, konteks hubungannya dengan lahan, dengan pangan, tentunya orang masyarakat Sulawesi Utara boleh berbangga seperti Bung Hasbin katakan bahwa lahan kita tidak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang memegang ratusan hektar tanah, tetapi dimiliki oleh perorangan turun-temurun. Sehingga soal pangan tersedia nasi, misalkan beras mahal, mereka boleh nanam, cabut ubi, bete, dan batata dan lain sebagainya, bahkan sagu lagi boleh. Nah, tentunya hal seperti itu tidak boleh menjadikan kita atau terbuai. Ya. Nah, pertanyaan Bung Hasbin yang boleh kita baris bawahi, apa yang orang harus siapkan, apa yang orang lakukan untuk menghadapi tantangan global ini. Betul. Karena makin tidak menentu ini, Bung Andreas. Tentunya potensi ekonomi sumber daya yang kita miliki itu yang ditumbuh kembangkan. Nah, sekarang ini ketika orang rame-rame takut dengan perang, takut dengan COVID, kenyataan hal tersebut tidak terjadi di Sulawesi Utara. Maksudnya begini, COVID juga cepat berlalu di Sulawesi Utara. Ya. Masyarakat lokal punya obat sendiri.
Ya, ya. punya penanggal Pendapat sendiri. sendiri. Dan itu terbukti. Ya, 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 ya. tidak usah diteliti secara medis, tetapi orang sendiri yakin dan percaya dan ada khasiat. Oke, sih. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua, potensi kerukunan kita di Sulawesi Utara juga bisa menjadi apa ya? Kekuatan ya. Kekuatan untuk menumbuh kembangkan sektor ekonomi. Sebelum kita bicara sektor pariwisata, Iya, iya, UMKM dan sebagainya. Nah, tetapi potensi kerukunan itu orang harus jaga dan pelihara terus. Nah, hal tersebut bisa menjadi mesin pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, tataran praktis apa yang bisa kita lakukan agar perekonomian di Sulawesi Utara juga bisa tangguh menghadapi krisis global ini? Betul, betul. Dulu di sesi sebelumnya kita cerita Likupang, no? Cerita Likupang itu biarnya ndak ada turis asing, ndak ada dari luar, hari Minggu tetap ramai. Rame, betul, betul. Tetap ramai. Orang tetap ke sana. Orang Ya. tetap ke sana. Nah, tinggal bagaimana potensi pariwisata itu ditumbuh kembangkan untuk menggait sektor lain. Sektor lain itu bukan hanya yang selama ini terjadi di sana. Ya, itu yang lalu-lalu juga seperti itu. Mereka harus lebih kreatif di dalam tumbuh kembangkan perekonomian seputar daerah tersebut begitu. Jadi ini ya, Bung Andreas, bahwa di sini kalau melihat bahwa perekonomian Indonesia, Sulawesi Utara sebenarnya cukup boleh dikaya, mungkin berlebihan ya, tapi saya mengatakan cukup tangguh lah untuk kondisional saat ini ya, untuk kondisi saat ini. Dan apalagi ditambah dengan peluang-peluang yang mulai diciptakan saat ini. Yang dikatakan terakhir itu kan pariwisata adalah peluang. Ya. Peluang yang sedang dirancang dan pasti akan ke sana kan. Karena apa? Karena bicara pariwisata, kita di Sulut itu memang ada masuk di 5 daerah yang merupakan destinasi pariwisata, sehingga kasarnya uangnya kan pasti ada, uang dari pemerintah yang digelontorkan ke Sulawesi Utara ini ada, entah dia langsung atau lewat pihak ketiga, itu sudah ada, dan itu akan memutar perekonomian akan di Indonesia, di Sulawesi Utara. Nah, tinggalkan dan itu dengan perekonomian yang kita katakan tadi, dengan community yang dipunyai oleh masyarakat sendiri, artinya sudah cukup kuat dengan itu. Ditambah dengan ini sebenarnya dia akan lebih berdampak positif ke masyarakat. Tinggal mungkin yang harus didorong ya, ini dari sharing kita ini, mungkin bagaimana pemerintah dengan kucuran dana yang ada lebih memakai mungkin masyarakat di dalam masyarakat. Maksud saya gini, kan yang saya dengar di contoh ya, di Likupang itu sedang dibuat ada 14 hotel. Jadi dari 2,3 triliun kalau tidak salah 1,3 sudah dikucurkan ya, dan saat ini sedang dalam proses pembuatan 14 ini. 14 hotel dan tentu areal-areal yang lain ya. Kira-kira kalau Bung Andreas melihat ini, kira-kira apa yang UMKM misalnya bisa dapat? Gitu kan, di situ salah satu yang menggerakkan. Kalau yang terlalu besar-besar kan pasti pejabat pengusaha-pengusaha yang dapat itu ya, yang triliun yang ini. Tapi walaupun kecil, saya kira ini yang berdampak ya, UMKM ini ya. Dia dapatnya di mana? Cerita Sulawesi Utara, khususnya daerah super prioritas. Saat ini yang kita lihat ada banyak kan pemerintah untuk di tataran masyarakat, membentuk komunitas masyarakat untuk usaha homestay. Kita lihat di kanan kiri itu banyak sekali. Lagi marak sekarang. Sekali, ya. Nah, homestay ini adalah kepentingan ketika wisatawan menginap, tetapi ketika tidak menginap, mereka jadi kamar kosong kan begitu. Iya.
Pusing juga ini kan. Jadi kamar kosong. Yang kita lihat mereka, apalagi pengunjung dari Manado, ya berangkat pagi, sore sudah pulang. Karena apa? Ketika orang menginap di sana, kehidupan akan terisolasi. Ya. Artinya tidak ada sesuatu, belum ada sesuatu yang Ya. yang dilihat kan. Terisolasi, jaringan on off On-off, ya. naik gunung. Toh itu dulu kita sudah Betul, betul. katakan, dan sampai sekarang bulan kemarin kita baru ke sana di Pantai Pal, masih seperti itu. Belum ada perkembangan Belum signifikan ada ya. perkembangan. Jadi Paling cuma ganti-ganti DP Ya. terpal, DP ini. ya itu harus dibenahi dan Betul. dan jadi sentra tempat pariwisata, baik hiburan maupun kuliner. Kuliner ya. Jadi kalau orang pergi ke sana menginap, acara malamnya itu apa? Apa? Toh Harus ada yang harus dibuat. ada itu, dibuat. Harus ada yang Kalau dibuat. tidak, ya susah. Orang seperti Ya. tadi, orang akan merasa terisolir. Ya, terisolir karena di sana seperti ya camping di tengah hutan. Betul. Ya, itu yang dipikirkan. Makanya tuh pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pariwisata. Kan mungkin misalnya bakar-bakar ikan, tapi mesti ada yang dia nonton, apa Ya, yang dia lihat. Ya, Entah ada, ya kan harus ada. Namanya orang kan kalau ke daerah wisata, dia ingin memuaskan mata dan makanan. dan Dan makanan. nah itu yang belum ada, Bu Kaswin. Jadi mohon maaf, itu mesti di Dinas Pariwisata perlu orang-orang yang kreatif. Karena memang kalau kita lihat anggaran yang digelontorkan, dibudgetin oleh pusat, sekitar 4 triliun lah. Iya ya. Dan duit itu luar biasa. Untuk ukuran sulut ya, Untuk- ini ya, seharusnya terasa di ini ya. Terasa. Seperti yang dirasakan oleh tempat lain yang terkena program destinasi subprioritas seperti di Danau Mandalika, Toba Toba, ya. dan Bajo, baru kemarin Mandalika. Itu terasa. Terasa. Masyarakat juga terasa. Dan gaungnya juga langsung kena. Begitu satu event internasional lihat. Iya. Nah itu turangan yang belum bisa lakukan. Karena memang desain acara apa, bagaimana, itu tidak ada. Karena dari dulu sampai sekarang, dari dicetuskan, tidak pernah kok keluar. Iya. Harusnya ada Harus event ada yang ide, ya. ini ya, yang Ya. internasional ya, Internasional. yang menghibur, mengundang banyak Ya, orang. mengundang banyak orang, terus gaungnya juga didengar dunia. Bukan sekedar apa ya yang selama ini orang lakukan lah. Jadi dia butuh trigger ya, Ya. butuh pintu masuknya yang membuat momen ini dikenal oleh kayak Mandalika kan dengan adanya MotoGP kemarin Ya, langsung dikenal. dikenal. Langsung dikenal kemana-mana sekarang kita lihat karena Facebook apa segala orang foto di sana dan itu kan gratis di Toba jauh-jauh hari sebelumnya juga sudah gencar-gencar orang kenal, orang tahu di Toba ini besar, eventnya besar, kemudian banyak bahkan petinggi-petinggi dari Cina kemarin kan ada yang ke sana kan. Ya. Cina yang datang. Kemudian di Bajo juga cukup ini ya. 2 tahun terakhir saya kira banyak sekali orang yang ke sana. Saya tahun kemarin Ya. sempat ke sana walaupun waktu itu masih COVID, tapi untuk ukuran ini cukup ini karena memang didesain acara-acara pemerintah, acara-acara pihak rekanannya pemerintah kebanyakan di Bajo. Kebanyakan di Bajo. Dialihkan ke sana. Dialihkan ke Kebetulan sana sehingga tempat juga tidak terlalu jauh dari Bali juga. iya. Jadi dengan dialihkan di sana mau tidak mau. Bayangkan waktu saya ke sana masih COVID. Tapi yang ke sana kan sekali ke sana 100-an lebih orang. Pesawat aja di charter karena saking orang. Kan di sana penerbangan masih ini dari Jakarta ke Bajo sehingga ada charteran. Nah, artinya yang saya mau katakan harus ada itu kan daya dorong. Ya. Pemerintah menggunakan intervensi dengan memanfaatkan baik dia secara langsung ya untuk memanfaatkan akan jejaringnya dia untuk
di tengah COVID untuk menggairahkan ini Bajo. Nah, persoalannya disulut torong dong. Iya, ya kan? Wah, artinya walaupun hotelnya masih sementara dibuat, saya kira tidak ada salahnya ya kan. Dinas Pariwisata baik Sulut maupun mungkin dari Kemenpav pusat ya, Kementerian Pariwisata pusat mendorong ada event-event lah Iya. ya. Mungkin eventnya misalnya di hotel ini, jadi setelah itu wisatanya ke sana Di Kupang. di Kupang. Karena dengan begitu mau tidak mau ini UMKM tentu dia akan jualan. Diberitahu ke UMKM ada seminggu acara di ini. Luar biasa itu kan, dia akan mendorong itu yang saya katakan mungkin apa stimulan ya. Ya, Stimulan yang ini. yang bisa menciptakan suatu sumber kantong ekonomi yang baru. Ya, iya. Nah, Likupang itu menurut kita sungguh luar biasa idenya. Cuman eksekusi tuntasnya yang masih belum. Belum. Nah, selama ini kan perekonomian tradisional Sulawesi Utara kan dikuasai oleh sektor pertanian. Ya. Dalam hal ini kopra, baru jingge, kalau bahasa harga mahal orang jadi kaya semua. Tapi ketika harga jatuh ya Jatuh semua jatuh lagi. semua begitu kan. Nah, sektor pariwisata inilah harapan baru orang sebagai masyarakat yang terbuka. Dan itu sangat cocok karena orang masyarakatnya sama dengan Bali, welcome toh. Ya. Beda Sangat juga, terbuka sebenarnya. beda dengan ada daerah-daerah tertentu yang tidak terbuka ya, kalau ngandalin pariwisata ya susah gitu. Ya. Manado sendiri kan sekarang boleh dikatakan hampir 40% mereka kerja di sektor pariwisata. Pariwisata, jasa lah ya. Jasa dalam Jasa. hal ini ya PHRI kayak istilahnya. Ya. Baik hotel. Dan mulai menggeliat pasca Ya, ini ya, menggeliat. kelihatan sekali. Ya. Menggeliat. Walaupun belum sepenuhnya pulih dari COVID ya. Gitu. Dan di Kupang itu didorong suatu event yang besar. Ya kalau event yang besar itu kan tidak bisa 1-2 bulan. Jadi sudah mulai nih narik apa sih acara pusat yang ada. Mari yo datang ke Sulawesi Datang Utara, ke ini. bikin di sini, begitu kan. Betul. Kira-kira seperti itu. Tanpa itu susah. Karena destinasi super prioritas tapi acaranya acara lokal. Kan susah. Ya, harus gemanya internasional dong ya. Gitu. Dan yang harus didatangkan memang turis-turis ya dari Ya, luar ya. Dari luar. Dari luar. Setelah itu kan keindahan, apalagi yang hobi diving dan lain sebagainya pasti akan datang. Kalau tidak salah mungkin ke depan akan ada lomba pancing internasional Ya. kalau tidak salah ya. Nah, dan Tribuners tentu terkait ini ya tema kita yang memang sangat luas, tentu banyak hal yang kita akan bicarakan panjang ya. Tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini. Tapi paling tidak sentuhan kita sudah bicara internasional, perekonomian internasional di Indonesia, kemudian kita sudah bicara secara lokal, bahkan sudah menyentil akan ekonomi alternatif yaitu bidang pariwisata dan jasa. Saya kira ini juga bincang-bincang ini memberikan stimulan ke kita bahwa sebenarnya kita mempunyai peluang di tengah rumitnya persoalan ekonomi di internasional ya. Rumitnya persoalan ekonomi di tingkat nasional. Sulut masih punya potensi. Kita harus punya optimisme. Saya kira itu yang menjadi inti dari bincang-bincang kita ini. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini saya memberikan kesempatan kepada narasumber untuk closing statement ya, boleh berupa pesan atau simpulan dari apa yang sudah kita bincangkan terdahulu. Ya. Oke, para tribuner, di saat kondisi ekonomi yang tidak menentu, di tengah tantangan geopolitik yang mendera kita, mari sama-sama kita berhemat di dalam konsumsi BBM. Karena tak lama lagi, mau tidak mau pemerintah atau dalam hari ini Pertamina pasti akan menaikkan seluruh BBM yang tersedia. Oleh karena itu, batasi diri, tahan diri, agar konsumsi BBM kita tidak deras atau tidak boros. Terus yang kedua untuk Sulawesi Utara, tetap pupuk ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif merupakan masa depan kita, masa depan
bagi generasi kita agar mereka dapat hidup lebih sejahtera daripada apa yang orang rasakan selama ini. Dan yang ketiga, untuk para pemirsa atau penggemar Tribunner, kaitan ekonomi global ini tidak terlepas dari kaitan ekonomi rumah tangga kita. Ketika global ekonomi geopolitik menjadi krisis ekonomi, maka orang akan mengalami imbas. Oleh karena itu, pada tataran kecil, hal yang terpenting hidup rukun dan damai. Rukun dengan tetangga, rukun dengan teman kerja, rukun kepada semua. Ketika orang semua rukun, tidak ada pertikaian. Itu yang boleh kita sampaikan. Selamat berjuang untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk provinsi kita, dan untuk negara Indonesia. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang terkait dengan perekonomian Indonesia menjelang G20. Dan tentunya saya Asin Lumintan dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Andreas A. Sabawa yang merupakan peneliti di Rumah Nusantara yang sudah kami undang ke studio dan boleh memberikan informasi, memberikan inovasi, bahkan masukan-masukan kepada Tribuners, dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi bermanfaat bagi para Tribuners sekalian. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.